Kami siap untuk bersorak-sorai, memuji dan menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya, amin. Mari bersama-sama katakan, siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakmu. Ke kanan katakan clap, clap, hey, clap, hey, clap, hey. Siapakah Allah yang sepertimu? Ajaib perbuatanmu, tangan kananmu hancurkan musuh, kemenangan di pihakku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkuasa, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Clap, hey, clap, hey, clap, hey. Katakan gunung tunduk, haleluya. Gunung tunduk mendengar suaramu, samudra bergelora, segala bangsa sujud di kaki-Mu, semua lidah kan mengaku. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkuasa, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Woo. Clap. Hey. Clap. Hey. Clap. Hey. Ku bernyanyi bagi Engkau yang bertahta, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja. Ku bernyanyi bagi Engkau yang berkuasa, tak tertandingi kuasa-Mu yang sempurna. Semua musuh ada di bawah kaki-Mu, pujian bagi Raja, pujian bagi Raja. Clap, hey, katakan sama-sama clap, clap, hey, clap, hey. Haleluya, berikan sorak-sorai terbaik untuk Tuhan kita, Yesus. Woo! Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Dan hari ini Kau telah bangkit di antara orang-orang mati Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu untuk kami. Haleluya. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah.
Dia rela disalibkan untuk menebus dosa kita semua. Kita bisa hidup penuh dengan kemenangan, kedamaian, kebahagiaan karena Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Bapa yang sungguh mengasihi kami, melebihi apapun. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang sungguh baik, teramat baik. Tiada Allah yang seperti-Mu Tuhan, Bapa yang sungguh luar biasa. Kau sungguh baik Tuhanku. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau berterima kasih karena Kau sungguh baik. Kau rela tebus hidup kami, bayar hidup kami dengan darah-Mu Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan, sungguh baik. Tiada kata yang dapat menjelaskan Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan hidup kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Coba dia katakan, karena salib-Mu terbebas. Karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat Paskah untuk kita sekalian. Kita bersyukur saat ini kita bisa merayakan Paskah, sekalipun kita melalui ibadah online. Tapi saya percaya tidak mengurangi kuasa kebangkitan Tuhan yang dinyatakan bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh merayakan Paskah di tahun 2021 ini Tuhan. Kami bersyukur sampai titik ini, sampai detik ini Tuhan masih terus memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan firman yang akan kami dengar. Kiranya firman ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami ingin terus diisi Tuhan.
melalui kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Judul firman Tuhan saat ini dalam Paskah yang kita peringati bersama-sama ini adalah Life of Grace, yaitu kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Nah, saudara, Paskah adalah kemenangan Yesus dari kematian. Yesus menang atas kematian. Itu sebabnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus menang atas kematian, itulah sebabnya Dia memberikan kehidupan kepada kita. Dia mati supaya kita hidup. Tapi Dia tidak hanya sekedar mati, Dia bangkit dari antara orang mati yang membuktikan bahwa Dia menang atas kematian. Nah, Yesus memberikan kehidupan kepada kita. Kehidupan seperti apa? Kehidupan yang penuh dengan anugerah. Itu sebabnya tadi saya mengatakan di dalam judul firman Tuhan hari ini adalah Life of Grace, yaitu kehidupan yang penuh dengan kasih karunia. Nah, kehidupan penuh dengan kasih karunia, itu apa maksudnya? Apa maksud dari Life of Grace itu, saudara-saudara? Nah, Rasul Petrus akan menjelaskan kepada kita melalui suratnya, dan kita masih mempelajari dari 1 Petrus pasal yang kedua. Jumat Agung yang lalu kita belajar dari ayat yang ke-24. Ya, ayat 24 adalah ayat tentang kematian Tuhan, bahwa Dia memikul dosa kita. Ya, salib menjadi jalan satu-satunya. Dan hari ini saudara, ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25, 1 Petrus pasal yang kedua. Ini menunjukkan hasil dari apa? Dari apa yang Yesus lakukan. Yaitu apa? Yesus memberikan kehidupan. Life of Grace diberikan. Nah, kita pelajari bersama-sama apa yang dimaksud dengan Life of Grace. Rasul Petrus langsung menyentuh kepada kebutuhan dari setiap manusia. Manusia dimanapun juga membutuhkan kebutuhan ini, saudara. Dan Petrus memberikan 2 hal dari ayat yang akan kita pelajari. Dan ini menjadi 2 hal yang menjadi kebutuhan mendasar dalam kehidupan sebagai manusia. Dan kita khususnya sebagai orang percaya, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kehidupan ini kepada kita. Nah, saudara, apakah yang dimaksud dengan Life of Grace ini, saudara? Nah, kita belajar bersama-sama prinsip kebenaran yang pertama. Kita melihat dari ayat yang kita pelajari saat ini, yaitu dari 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang ke-25. Firman Tuhan mengatakan demikian, saudara. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, saudara, tadi saya mengatakan bahwa Petrus langsung menyentuh kepada kebutuhan setiap orang. Yaitu apa? Prinsip yang pertama, Life of Grace itu adalah kehidupan yang dijamin. Kehidupan yang terjamin. Ya, tentunya Allah yang menjamin kehidupan kita. Nah, saudara, nanti kita akan melihat dari mana saya bisa mengatakan bahwa Life of Grace itu adalah kehidupan yang dijamin. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa manusia itu membutuhkan kehidupannya dijamin. Setiap manusia, siapapun orang itu, setiap orang butuh kehidupannya itu terjamin. Ya, tidak heran kalau ada orang-orang yang kemudian mereka menabung atau mereka memiliki asuransi karena mereka ingin supaya hidup mereka terjamin, baik hidup mereka maupun hidup keluarga mereka. Nah, saudara, intinya adalah setiap manusia pasti ingin kehidupannya terjamin. Ada seorang gadis yang ketika ditanya, kenapa kamu mengasihi suamimu ini, ya, bekas pacarnya yang kemudian dia nikahi menjadi suaminya, ya, lalu gadis ini menjawab. Dia menjawab apa? Ya, saya menyukai pribadinya. Ya, sepintas jawabannya ini sangat luar biasa, sangat bagus sekali ya.
mencintai pribadinya. Tapi kemudian penjelasan berikutnya sambil tersenyum dia mengatakan, ya saya menyukai pribadinya, saya menyukai mobil pribadinya, saya menyukai rumah pribadinya, saya menyukai deposito pribadinya. Itu artinya apa? Saudara? Artinya dia memilih orang yang kemudian bisa menjamin hidupnya ketika dia menikah dengan orang itu, saudara. Saya rasa ini kebutuhan setiap orang. Setiap orang ingin supaya apa? Supaya hidupnya itu terjamin, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, Paskah itu memberikan life of grace, yaitu apa? Kehidupan yang dijamin, kehidupan yang terjamin. Dari mana saya bisa mengatakan poin ini, saudara? Dari ayat yang kita baca tadi, firman Tuhan mengatakan, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah kata gembala. Saudara, kamu telah kembali kepada gembala. Siapa gembala, saudara? Apa yang dilakukan gembala? Gembala adalah orang yang menjamin kehidupan domba-dombanya. Artinya apa? Domba-dombanya hidupnya akan terjamin oleh karena ada sang gembala. Nah, apa yang dilakukan oleh gembala sehingga kita bisa mengatakan bahwa domba-dombanya hidupnya terjamin? Jelas Alkitab juga memberikan penjelasan banyak tentang gembala. Ya, gembala memberikan makan domba-dombanya. Domba-dombanya tidak akan pernah kelaparan, tidak pernah akan kehausan. Gembala menjaga dombanya dari serangan musuh, dari apapun yang mengancam domba-dombanya. Ya, gembala mengasihi domba-dombanya, memperhatikan domba-dombanya. Bahkan gembala mengenal nama dari domba-dombanya. Artinya apa? Artinya jelas bahwa kehidupan dari domba itu terjamin oleh karena ada sang gembala. Life of grace adalah kehidupan yang seperti ini, saudara. Kehidupan yang dijamin oleh Tuhan. Yesus sendiri adalah sebagai gembala yang baik. Gembala yang akan menjamin kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Ya, apa dampaknya bagi kita, saudara? Kalau kita memiliki kehidupan yang demikian, life of grace ini, saudara, yaitu kehidupan yang dijamin. Jelas hidup kita akan merasa aman. Kita aman. Kita safe. Kita tidak pernah takut. Kita tidak takut kekurangan. Kita tidak takut bahaya. Ya, kita tidak takut kekurangan kasih, saudara. Kenapa? Karena semua terjamin. Karena ada sang gembala yang menjamin kehidupan kita. Paskah di tahun ini, saudara, 2021, ingin menjelaskan kepada kita atau ingin mengingatkan kepada kita bahwa Yesus menang atas kematian dan ia memberikan kehidupan kepada kita. Ia memberikan kehidupan, yaitu apa? Life of grace, yaitu kehidupan yang terjamin. Tentunya Allah sendiri yang menjamin kehidupan kita. Inilah yang disebut dengan life of grace. Prinsip yang pertama, yaitu hidup yang dijamin. Hidup kita terjamin. Nah, saudara, yang kedua, prinsip kebenaran yang kedua, firman Tuhan yang mengatakan tadi dari ayat yang sama, saudara, ya, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu, saudara. Dari ayat yang sama, saudara, bahwa prinsip kebenaran yang didapatkan dari sana adalah apa? Bahwa life of grace adalah kehidupan yang dituntun. Kehidupan yang diarahkan. Kehidupan yang dituntun. Jadi kalau yang pertama tadi life of grace, ya, kehidupan yang penuh kasih karunia itu adalah kehidupan yang dijamin. Yang kedua ini adalah kehidupan yang dituntun. Nah, saudara, nanti kita akan bersama-sama pelajari, saudara, dari mana kita bisa mengatakan bahwa life of grace itu adalah kehidupan yang dituntun. Dari ayat yang kita pelajari tadi. Tapi sebelumnya saya ingin mengatakan, saudara, manusia pada umumnya adalah pribadi yang butuh diarahkan. Manusia itu butuh navigasi kehidupan.
Kenapa saudara? Karena manusia itu gampang sekali tersesat. Itu sebabnya Alkitab memberikan gambaran bagi manusia, yaitu apa? Seperti domba. Manusia itu seperti domba yang gampang sekali tersesat, saudara. Ketika seekor domba keluar dari kawanannya, maka gampang sekali dia akan tersesat. Nah, sudah itu sebabnya manusia itu butuh dituntun, butuh diarahkan. Manusia itu siapa? Manusia itu ya saya dan saudara. Karena saya dan saudara itu cenderung untuk gampang sekali tersesat. Ya, kita gampang sekali tersesat. Apalagi ya kita merasa bahwa jalan kita itu benar. Ya, jalan kita itulah yang paling baik, saudara. Padahal jalan kita itu salah dan menuju ke tempat yang berbahaya, saudara. Ya, tersesat. Nah, itu sebabnya, saudara, kita bersyukur karena Tuhan memberikan life of grace, yaitu kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Ingat, saudara, bahwa dunia ini seperti hutan yang berbahaya. Ya, tentunya banyak sekali binatang buas. Ada bahaya mengancam di sana, saudara. Ya, tidak mudah menyusuri hutan yang begitu luas ini. Ya, dunia ini saya gambarkan seperti hutan, saudara. Ya, kalau kita tidak memiliki navigasi, ya, kalau kita tidak memiliki alat ya untuk kita mengerti arah, saudara, maka kita akan gampang sekali tersesat. Kemungkinan besar kita hanya akan berputar-putar di hutan itu dan kita tidak bisa keluar dari hutan itu, saudara. Artinya kita tersesat dan itu berbahaya sekali. Nah, itu sebabnya, saudara, Yesus mati di kayu salib. Dia memberikan kepada kita life of grace, yaitu apa? Kehidupan yang dituntun. Dari mana saya bisa mengatakan ini, prinsip ini? Tadi ayatnya mengatakan, saudara, bahwa sebab kamu dahulu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kalau yang pertama tadi kepada gembala, yang kedua ya pemelihara jiwamu. Sebetulnya terjemahan yang lebih baik itu adalah penuntun jiwa atau pengawas kehidupan. Saudara, karena kalau tadi gembala menggunakan rujukan aslinya bahasa Yunani yaitu poimen. Sedangkan di sini, saudara, ya pemelihara itu menggunakan kata episkopos. Ya, episkopos itu overseer. Yaitu orang yang menuntun, orang yang mengawasi. Ya, orang yang memastikan bahwa orang yang dituntun atau orang yang diawasi itu akan melakukan hal yang benar, ya dia akan berjalan di tempat yang benar, saudara. Dan menariknya, saudara, ya bahwa overseer adalah ya orang yang bisa tahu, ya melihat sampai tujuan akhir, sehingga tahu akhir kehidupan itu tahu, ya tujuan akhirnya tahu, sehingga dia tidak akan pernah salah untuk menuntun kita, saudara. Kenapa? Karena dia tahu akhir dari kehidupan kita. Dia tahu tujuan akhir dari kehidupan kita. Sehingga kalau dia menuntun kehidupan kita, dia tidak akan pernah salah untuk menuntun. Dia pasti akan membawa kita ke tempat-tempat yang benar, ke jalan-jalan yang benar, saudara. Nah, merupakan anugerah yang besar. Kalau apa? Kalau Yesus sendiri yang mau menuntun kehidupan kita. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Yesus sendiri, dia mau menuntun kehidupan kita. Kita dituntun, saudara-saudara. Ya, saya diberkati dengan lagu yang sudah cukup lama, saudara. Lagu ini ya berisi tentang bagaimana Yesus menuntun kehidupan kita. Ya, lagunya seperti ini, saudara. Tenanglah kini hatiku, Tuhan menuntun langkahku. Di saat susah dan senang, Tuhan memegang tanganku. Lagu ini, saudara, berisi tentang pernyataan bahwa jiwa kita ini merasa tenang ketika apa? Ketika Tuhan menuntun kehidupan kita. Dan life of grace yang Tuhan berikan. Tadi firman Tuhan mengatakan, karena kita
memiliki seorang penuntun. Dari kata episkopos tadi saudara, yaitu seorang penuntun kehidupan kita yang memberikan navigasi kehidupan dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga kita tidak pernah salah melangkah, bahkan kita tidak pernah takut ya untuk menghadapi apapun karena ada sang penuntun yang menuntun kehidupan kita. Saudara, apa dampaknya buat kita, saudara? Kalau kita dituntun. Jelas tadi seperti lagu yang saya nyanyikan, bahwa hidup kita akan tenang, hati kita akan tenang. Di awal tadi saya mengatakan bahwa Rasul Petrus langsung menyentuh kepada kebutuhan manusia yang sesungguhnya. Yaitu kebutuhan untuk dijamin dan kebutuhan untuk dituntun, diarahkan. Ya, ketika orang dijamin kehidupannya, maka aman. Hidupnya akan aman. Dan ketika orang dituntun langkah-langkahnya, dia akan tenang. Dia tidak pernah takut karena ada orang yang menuntun kehidupannya. Itulah yang dilakukan, saudara, oleh Tuhan Yesus melalui Paskah, di mana dia mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk kita, memberikan kehidupan kepada kita. Dia mati supaya kita hidup, dan kehidupan yang diberikan itu adalah life of grace, kehidupan yang dijamin dan kehidupan yang dituntun. Itu sebabnya, saudara, Paskah, sekali lagi saya katakan, adalah kemenangan yang Yesus alami. Yesus mengalami kemenangan dari kematian. Yang memberikan kepada kita kehidupan yang dijamin oleh Sang Gembala. Ya. Gembala itu Yesus sendiri, ia menjaga, ia memberi makan, ia mengasihi, ia memberikan perhatian, ia menjamin kehidupan kita. Dan juga saudara, bahwa Paskah yang adalah kemenangan Yesus atas kematian, memberikan kehidupan yang menuntun, kehidupan yang dituntun. Kehidupan kita dituntun, sehingga kehidupan kita memiliki arah yang jelas. Kehidupan kita bahkan akan dibawa ke jalan-jalan yang seharusnya kita lalui. Karena ada sang penuntun yang menuntun kehidupan kita. Itu sebabnya dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi, kita tidak pernah takut. Kenapa? Karena sebaliknya, apapun kondisi kita, sekalipun kita harus melalui saat-saat yang sulit, saat-saat yang sukar, kita tidak pernah takut karena kita punya Sang Gembala yang menjamin dan Sang Penuntun yang akan menuntun langkah-langkah kita. Dan itulah life of grace, kehidupan yang penuh dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya pertanyaannya hari ini adalah, apakah hari ini sudahkah Anda merasa aman hidupmu? Sudahkah engkau merasa tenang? Kalau engkau ingin mengalami kehidupan yang aman dan tenang dalam hidupmu, milikilah life of grace. Terima kehidupan ini, kehidupan yang Yesus berikan kepada kita. Percayalah, melalui Paskah, kemenangan Yesus atas kematian, setiap Anda semua akan mengalami life of grace. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena anugerah-Mu saat ini Tuhan. Kami boleh kembali memperingati Tuhan kemenangan-Mu dari kematian. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebangkitan-Mu yang boleh menjamin iman kami ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur Tuhan, melalui kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, Engkau memberikan kehidupan kepada kami. Engkau memberikan life of grace ya Tuhan, yaitu kehidupan yang dijamin oleh Tuhan. Karena kami punya Gembala, dan kehidupan yang dituntun oleh Tuhan karena kami punya penuntun yang akan menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biarlah firman ini menjadi nyata dalam setiap kehidupan jemaat-Mu, umat-Mu dimanapun mereka berada.
supaya kehidupan mereka semua mengalami kehidupan yang dijamin oleh Tuhan, mengalami kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Apapun situasi yang sedang dihadapi oleh umat-Mu hari-hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, kebenaran ini akan menjadi bagian dalam hidup kami semua Tuhan. Life of grace itu menjadi bagian dalam setiap kehidupan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Hidup dalam hidup kami rindu Tuhan terjadi seperti apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan bersama, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah. Ku bernyanyi